Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing. Channel yang khusus membahas tentang waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Nah, kali ini apa sih yang dia bahas? Nah, kali ini stop tambal asal, ini cara mengatasi atap bocor yang benar. Nah, itu dia judul kali ini, judul video kali ini dari Sam Waterproofing itu ya teman-teman ya. Atap bocor itu bukan cuma soal tambal dan selesai. Banyak orang salah kaprah teman-teman. Lihat netesan air langsung tutup pakai semen atau silen murah. Hasilnya apa? Hasilnya bocor muncul lagi, bahkan lebih parah. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau buang uang dua kali, ini panduan cara mengatasi atap bocor yang benar dan tahan lama. Kenapa tambal asal selalu gagal, teman-teman? Ini beberapa penyebabnya. Yang pertama, tidak mencari sumber bocor utama. Yang kedua, pastinya permukaan masih basah saat ditempel. Jadi, habis basah atau mungkin langsung teman-teman tempel silen atau aspal yang lain-lain. Nah, pokoknya waktu masih basah langsung ditambal itu ya. Yang ketiga, menggunakan material yang tidak sesuai. Nah, yang keempat ini mengabaikan sistem aliran air. Mulai drainase, mulai pembuangan saluran air pembuangan yang dari atap langsung gitu ya teman-teman ya, dan tidak memperhatikan jenis atap. Itu biasanya untuk jenis atap spandek, teman-teman aplikasikan ke jenis atap yang berbahan dasar tanah atau beton. Itu teman-teman itu pasti gagal. Nah, itu air bisa masuk dari celah kecil, mengalir, mengikuti rangka, lalu menetes di titik lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma fokus pada bekas noda di plafon, tetapi dicari nih masalahnya di mana. Bisa jadi rembesan tersebut berjarak 2 sampai 3 meter bahkan lebih teman-teman, tidak langsung netes di situ enggak. Biasanya dia jauh nih, jauh nih apa retakannya atau sumbernya jauh dari yang netes itu. Langkah yang benar mengatasi atap bocor seperti apa sih? Nah, yang pertama biasanya cek dan temukan titik bocor, teman-teman. Jadi periksa saat kondisi kering. Nah, dilihat nih, letak kasihnya di mana, sambungannya renggang atau tidak, skrupnya longgar atau tidak. Nah, ini terutama skrup ini pada genteng ini ya, genteng berbasis galvalum atau genteng aluminium atau genteng spandek ini biasanya skrupnya longgar. Atau karet-karetnya sudah lama jadi pada copot itu teman-teman ya. Nah, ini genteng bergeser. Nah, ini biasanya terjadinya pada genteng tanah atau genteng-genteng beton pada perumahan, biasanya ini banyak sekali. Nah, yang kelima ini biasanya talang tersumbat. Ini sering kali terjadi, sering diabaikan. Talangnya kan banyak kotoran, tidak hanya ya teman-teman, kalau di kota kan tidak ada tidak ada pohon ya, tidak ada daun. Akan tapi perlu diperhatikan teman-teman ya, itu kan material atap dari genteng, tanah ataupun beton ya. Biasanya lama-lama terkikis. Nah, itu material yang lama-lama jatuh satu dua butir, lama-lama kan banyak tuh. Biasanya menggumpal karena tidak mengalir, dari menutup selokan saluran pembuangan. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya drainase tertutup dan mengakibatkan genangan air lalu masuk rembes ke dalam dinding, ke dalam dak, bahkan ke dalam rumah teman-teman. Nah, itu ya. Kalau perlu, lakukan simulasi hujan dengan menyiram air perlahan. Ini saat ini ya terang ya, jadi ngecek teman-teman ini mana sih yang bocor gitu ya, dicek satu-satu. Itu. Nah, yang kedua ini sesuaikan perbaikan dengan jenis atap. Yang pertama ini atap genteng. Kita mulai dengan atap genteng ya teman-teman ya. Solusinya ganti genteng retak pasti ya. Genteng retak atau yang patah ini kita ganti saja. Yang kedua rapikan yang bergeser. Nah, yang biasanya kan turun atau apa mungkin bekas diinjak tukang atau diinjak kucing biasanya gitu ya. Nah, yang ketiga perbaiki bagian nok dengan mortar khusus. Nah, ini nok tahu ya teman-teman. Nok itu kalau dalam bahasa Jawa itu hubungan yang di atas pucuk itu, pertemuan antara dua genteng itu namanya nok. Yang keempat, pastikan susunan saling mengunci. Nah, ini atap genteng. Nah, solusi untuk yang kedua itu atap spandek atau atap metal. Solusinya yang pertama kencangkan atau ganti skrup atau ganti baut-baut yang udah lama itu ya biar teman ya. Yang kedua tambahkan silen poliuretan biasanya pada bekas baut itu biar lebih kuat. Nah, yang ketiga bersihkan karat sebelum penambalan. Nah, itu teman-teman. Jadi sebelum ditambal, karetnya minimal diamplas lah dulu biar catnya ini menyatu gitu teman-teman ya. Oke, gunakan coating anti bocor khusus metal. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, jangan pakai semen biasa karena tidak fleksibel dan mudah retak. Nah, ini yang salah kaprah. Ini atapnya spandek kok dipasang dengan semen, ya pasti retak, nggak menyatu karena kan tidak elastis ya. Semen itu pasti kan keras gitu ya teman-teman ya, pasti pecah.
Nah, untuk yang solusi dak beton, solusinya apa sih? Yang pertama pasti tutup retakan rambut dengan crack filler. Bersihkan lumut dan debu. Lapisi ulang dengan waterproofing setelah elastomeric 2-3 lapis. Yang keempat, pastikan kemiringan cukup agar air tidak mengenang, gitu ya. Nah, di sini kami jelaskan jika teman-teman nanti menggunakan jasa kami sama waterproofing, itu pasti retakan akan tertutup dengan sempurna. Yang menggunakan aspal cair itu kan berbahan basisnya cair ya teman-teman ya. Jadi retak rambut, retak lain-lain itu pasti akan ketutup dengan aspal cairnya gitu ya. Nah, nanti sebelum aplikasi teman-teman perlu ketahui tim kami juga sudah terbiasa ya. Jadi nanti kita bersihkan lumutnya dan debu. Biasanya tergantung kondisional biasanya dengan yang sering kami gunakan menggunakan mesin jet cleaner atau mesin mesin dengan tekanan tinggi gitu ya. High pressure itu tujuannya supaya apa? Supaya lumut, kotor-kotor yang melekat di atas dak itu nanti terbawa gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga lapisi ulang. Ini biasanya kan waterproofing udah lama ya. Biasanya namanya waterproofing, namanya bahan kimia pasti ada jangka waktunya entah itu setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Pasti itu nanti akan mengalami penurunan penurunan ininya ya kegunaannya. Jadi perlu dilapisi ulang atau waterproofing ulang. Nah, ini kami menawarkan solusi waterproofing menggunakan aspal cair, teman-teman. Nah, itu kelebihannya apa? Selain kuat, tahan lama juga elastis. Jadi mengikuti kostur dari dak beton tersebut, itu teman-teman ya. Nah, nanti apabila teman-teman menggunakan jasa kami, itu nanti untuk yang dak ya khususnya, itu nanti ada bonus injeksi beton, teman-teman. Jadi tidak perlu takut atau perlu ragu. Injeksi beton ini kami gratiskan atau free, teman-teman, sebagian dari servis dari Sam Waterproofing. Nah, gitu teman-teman ya. Injeksi betonnya itu gratis. Nggak tahu berapa titik pun nanti, tetap kami layan itu kami gratiskan. Supaya apa? Supaya dak teman-teman ini bebas bocor, awet, tahan lama, dan yang pasti akan menambah umur dak beton tersebut, teman-teman. Apabila atapnya dari teman-teman ini menggunakan atap dak, gitu ya teman ya. Nah, oke lanjut ya. Yang lanjutnya ini untuk mendapatkan solusinya apa? Solusinya pastikan kemiringan cukup agar air tidak menggenang. Nah, ini dia sering terjadi. Air kan dipastikan kalau teman-teman cek ya, ada beda kok ada antara air yang menggenang dan tidak menggenang. Kalau menggenang itu ada bekasnya kayak seperti lumut hitam atau bekas noda lah biasanya kayak gitu. Nah, kalau tidak dibikin kemiringan yang sempurna pastikan air menggenang dan ujungnya apa kalau tidak menguap pasti masuk ke dalam dak beton. Akibatnya rumah teman-teman jadi bocor. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan jasa kami, nanti ada namanya pembuatan tali air atau pembuatan selokan kecil. Selokannya kecil kok, ukurannya nggak sampai 4 cm, paling 3 sampai 4 cm lah. Kedalamannya kondisional tergantung di lapangan. Kalau genangannya dalam itu bisa sampai 2 cm ya teman-teman ya. Kita bikin tali air langsung kita arahkan menuju saluran pembuangan yang ada di dak. Tujuannya apa? Supaya tidak ada genangan air dan langsung terbuang ke bawah airnya. Jadi lancar drainase-nya teman-teman ya, begitu ya. Nah, yang selanjutnya apa sih solusi untuk bocor? Perbaiki sistem drainase, ini penting sekali. Berkali-kali pasti sistem drainase ini sangat sangat apa ya fungsional banget. Jadi talang air mampet ini sama dengan genangan air. Nah, sama dengan bocor. Itu ya teman-teman ya. Kalau talang airnya mampet pasti terjadi genangan. Kalau udah ada genangan mulainya kemana? Ya pasti kan ke bawah kan, bocor namanya teman-teman ya. Nah, tipnya apa? Bersihkan daun, pasir, dan lumpur secara rutin. Ya, kalau enggak, teman-teman kalau repot nyuruh tukang lah sehari 2 hari suruh bersihin, tolong bersihin drainase di atas gitu ya, demi menjaga lebih lama lagi gitu. Nah, kadang sumber masalah bukan di atapnya, tapi di aliran airnya. Kan luber nih lama-lama karena ketutup tidak bisa kebuang airnya kan luber kan. Nah, itu dia bisa menyebabkan bocor, gitu teman-teman ya. Pastikan aplikasi dilakukan saat kering. Nah, semua perbaikan harus dilakukan saat cuaca cerah. Permukaan yang basah bikin material tidak menempel maksimal. Bisa sebenarnya dikerjakan, cuma kurang maksimal. Nah, ini kalau tim sama waterproofing sedang mengerjakan waterproofing pasti kalau hujan atau gerimis pasti berhenti gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nanti permukaannya apa? Kering, jadi aspal ini akan menempel sempurna itu ya teman-teman. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Nah, ini kesalahan fatal yang wajib dihindari. Nah, ini apa sih kesalahan fatalnya? Nah, yang pertama tambal tanpa cek sumber bocor pasti ya. Yang kedua tidak membersihkan permukaan seperti yang disebutkan di tadi sebelumnya. Nah, yang ketiga menggunakan bahan yang murah.
Yang keempat, mengabaikan talang air dan tidak menggunakan waterproofing untuk area luas. Maksudnya di sini hanya di titik itu tok, ternyata bocornya dari titik yang sebelahnya atau 2 meter jaraknya gitu ya. Nah, ini kapan harus panggil profesional? Nah, kalau kondisi seperti ini biasanya rangka atap lapuk, karat menyebar luas, bocor di banyak titik, struktur atap sudah miring. Nah, ini lebih baik, lebih aman gunakan jasa profesional agar tidak salah penanganan gitu teman-teman ya. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya mengatasi atap bocor yang benar itu bukan soal cepat, tapi soal tepat. Yang pertama, temukan sumbernya, gunakan material yang sesuai jenis atap, perbaiki aliran air, tambahkan waterproofing jika perlu. Nah, dengan cara ini atap bisa awet bertahun-tahun tanpa bocor lagi, teman-teman. Nah, jika teman-teman mau konsultasi mengenai atap bocor, silahkan langsung saja hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787. Itu langsung dengan kontak kami Sam Waterproofing, teman-teman ya. Jadi jangan ragu, untuk konsultasi gratis kok. Mau survei pun bisa, silahkan hubungi nomor tadi yang di atas. Terima kasih, semoga videonya dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe teman-teman. Komen bolehlah apa aja yang ditanyakan teman, nanti kami bahas sebisa mungkin kami. Tapi insya Allah rata-rata bisa. Untuk masalah bocor kami udah paham kok masalahnya di mana. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.